Audrey Chat Box. Hai guys, balik lagi di sini di Chatbox bareng sama Audrey. Tolong, ini acara aku. Acara kamu. Tangan dong buat Audrey. Kebalik ya. Kebalik ya. Hai guys, welcome back to Audrey Chatbox. And di sini nih tempat-tempat obrolan remaja yang pastinya relate banget sama kalian nih. Remaja berarti aku ya? Iya, remaja masih muda itu mah. Nah, terus seperti yang udah kita janjikan, pastinya kita bakal mengundang tamu-tamu yang sangat spesial nih di setiap episode nih. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Kak Grita datang. Luar biasa sporternya ya. Gila. Audrey apa kabar? Aku baik, Kak Baik, Grita apa luar kabar? biasa baik. Emang aku istimewa itu ya? Iya, istimewa banget. Oh. Tadi katanya di sana liatin foto aku terus. Aduh. Kak, itu lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk apa ya? Sibuk gitu-gitu aja sih aku mah. Ngapain ya? Ngapain Dar? Ya buat ya bikin konten di YouTube, terus juga seneng-seneng kan, harus bahagia ya hidup ya. Terus ya udah sih gitu aja. Tapi kan setiap hari berarti posting gitu ya, video-video. Seminggu 5 kali deh kayaknya. Bah. Audrey katanya minggu depan mau 5 kali guys. Iya. Iya. Mau 5 kali dia, seminggu 5 kali tayangnya. Boleh ntar gua kurus deh. Oke. Siap. Iya. Menguras energi. Jadi seminggu kayak syuting mungkin 2-3 hari kali buat stok gitu. Itu berarti sekalinya syuting tuh berapa episode? 2-4 sih. 2-4. Makan itu berarti lama ya? Cobain minggu depan ya. Cobain minggu depan. Per episode 1 jam. Duh, Gimana? gimana ya? Udah siap belum? Katanya mau jadi YouTuber. Hah? Harus menyiapkan mental dulu. Nggak apa-apa. Tapi cocok lo kan, anak-anak remaja nih udah cocok nih semua. Jadi panggilnya yang remaja-remaja aja. Iya. Kayak Kak Ite. Kayak Kak Ita. Iya, aku kan remaja. Biar seru, kita rapid question aja dulu kali ya. Boleh. Sebentar. Jadi Kak Ita harus ngejawab. Ini aku bakal bacain dengan cepat. Terus nanti Kak Ita juga harus jawabnya dengan cepat. Oke. Dan nggak boleh terlalu panjang ya jawabannya. Oke. Oke. Yang pertama, YouTube atau TV? YouTube. Main film atau main sinetron? Main film. Deddy Corbuzier atau Mary Riana? Nah lo. Itu kok baru ketiganya udah ini sih. Agak berbahaya. Udah berat ya. Jadi Corbuzier aja deh. Oke. Karena lebih serem. Kalau nggak dipilih lebih serem soalnya. Bergaul sama yang sepantaran atau sama yang lebih muda? Aduh. Sama yang lebih tua sih harusnya, tapi nggak, sama yang sepantaran aja deh. Oke. Suka hari Sabtu atau Minggu? Hari Minggu. Film horor atau film romantis? Romantis, takut horor. Golf atau sepeda? Golf kayaknya. Liburan sama Kak Arif atau liburan sama kru Kak Grit? Liburan sama kru Kak Grita. Sama Arif kapan, Kak? Sama Arif nanti tunggu susah ya kalau itu. Soalnya kalau sama Arif harus yang heboh gitu. Iya. Berarti karena itu ya? Kalau sekarang enakan liburan sama kru. Tapi banyak yang bantuin, kalau sama Arif doang nggak ada yang bantuin. Karena dia juga tidak bisa mengangkat barang. Jadi kalau sama Arif itu nggak bisa cuma berdua sebenarnya. Jadi harus kayak ada yang dikorbankan teman-teman atau kakak gitu yang, karena dia lebih prince dari aku. Ya intinya, tapi sama-sama asik lah ya. Iya, asik kok, asik. Terus berarti Kak Grita itu kan awalnya bukan jadi YouTuber kan? Iya. Main sinetron. Nah itu awal mulanya tiba-tiba bisa jadi YouTuber gimana? Awal mulanya karena aku juga liatin zaman juga kan, karena aku juga suka di dunia kreatif. Terus kebetulan aku juga kuliah di dunia kreatif juga, jadi kayak
kalau kosong aku kayak nggak bisa diem gitu, aku kayak mikir aku harus ngapain ya. Terus waktu itu kan lagi zaman-zamannya YouTube, lagi zaman-zamannya ngevlog, terus akhirnya coba deh ngevlog, dan kebetulan emang aku suka kayak ngedit video, terus bikin video itu aku suka, makanya aku coba gitu. Tapi ya waktu awal-awal juga nggak gimana-gimana banget, jadi kayak misalkan aku lagi makan, aku mau vlog ya aku vlog, kalau lagi traveling aku mau vlog ya vlog, enggak ya enggak, jadi sesuka hati aku aja ngevlognya. Terus itu berjalan mungkin sekitar 3 tahun lebih lah kayak gitu, dan itu kan juga aku masih syuting juga di TV, stripping gitu sih. Terus ya udah deh sampai sekarang. Berarti tapi emang dulu awalnya juga pas bikin YouTube itu konten-kontennya kayak traveling gitu kan? Iya, traveling, terus makan. Tapi mikir lagi kan, kadang kalau dulu kan misalkan kayak makan, berarti harus bisa makan banyak, sementara aku kan nggak bisa makan banyak, terus juga makanannya pilih-pilih, jadi harus sama pacarku juga. Terus traveling kayaknya budgetnya gede ya, udah budget gede tapi cuma jadi satu video misalkan gitu. Terus jadi ya malas-malasan, sampai aku pikir wah kayaknya oke nih kalau misalkan YouTube dijadiin profesi, mungkin hire orang deh buat bantu mikir, bantu produksi juga. Jadi aku hire beberapa tim. Waktu itu ya udah akhirnya aku jalan sampai sekarang. Berarti abis dari situ kayak itu tuh ada ini baru kan, program baru kan? Iya gitu, buka praktek. Nah itu juga jadi semenjak bangun tim kan kita jadi kayak aku ada yang bantu mikir juga, mereka juga kasih insight-insight gitu kan. Nah akhirnya kayaknya kita ngerasa mungkin podcast tuh lagi mau naik kali, jadi kita coba aja buat podcast. Nah podcastnya kenapa sih kok bisa sama orang-orang biasa gitu, orang-orang yang bukan artis bahkan ya, karena aku juga mikir kayaknya susah deh kalau misalkan nggak sama kalau misalkan sama artis kan berarti ketergantungan sama teman-teman aja kan gitu kan. Jadi tapi kalau misalkan sama orang biasa mungkin, dan sebenarnya belum ada podcast yang buat orang biasa kan, jadi lebih ke pengalaman jadi senang aja sih bisa jadi tempat cerita bagi teman-teman di rumah juga yang belum pernah masuk ke kamera gitu, atau yang belum pernah menceritakan ceritanya gitu, terus ada di podcast aku. Itu salah satu yang aku bisa syukuri sampai sekarang sih. Berarti tuh berarti kayak itu tuh nyiapin kayak pertanyaan-pertanyaannya itu sendiri atau kayak ada bantuan dari ada bantuan lah tentunya. Jadi sekarang kan juga punya tim juga. Jadi mereka juga bantu untuk cari narsumnya, untuk risetnya, layak nggak narsumnya ada di tempat aku gitu. Terus juga bantu mikirin gimananya, bener-bener di riset sampai sedalam-dalamnya. Kalau dari pengalamannya itu kayak misalnya ada suatu narsum yang paling bikin sedih atau paling bikin kesel, itu gimana? Banyak sih, karena kan itu juga orang-orang baru ya, dan mereka juga memang mungkin banyak banget, mungkin hampir 90% tidak pernah di depan kamera. Jadi pertama kali dia ketemu kamera dan ada di platform gitu kan, di podcast aku kan. Nah itu yang mungkin buat aku agak susah, karena mereka pasti yang pertama grogi, terus juga apa yang sudah di set nih sama kreatif aku. Nanti kan sebelum duduk di tempat aku kan ada risetnya dulu kan, kira-kira apa yang mau diangkat, dan sudah di briefing juga, yang ini aja ya yang diangkat, yang ini nggak usah. Tapi begitu sampai ke podcast aku kan mereka suka ngeblank, suka beda lagi gitu kan. Nah itu agak susah untuk merecall apa yang mau diomongin gitu. Kalau Kak Ita tuh sebelum syuting biasanya ngapain dulu, kayak persiapannya segala macem? Persiapannya pasti sehari sebelumnya aku pasti dapat skrip atau risetan dari kreatif aku tentang narasumber ini, terus aku pelajarin. Terus kalau misalkan dia dari TikTok atau dari mana, aku liatin dulu, terus ceritanya gimana, garis besarnya, jadi aku bangun dari situ aja sih. Berarti juga intinya kayak benar-benar pokoknya itu dari Kak Ita kan? Ya, jadi kayak kreatif aku kan pasti kasih tahu ini ceritanya kayak gini, terus udah gitu yang mau diangkat ini, terus yang paling penting tuh ini. Nah itu yang kadang tuh mereka begitu aku tanya jawabannya beda sama yang kreatif aku tanya, mereka jawabnya juga beda gitu. Jadi begitu depan kamera mungkin kan berubah ya secara kegrogian dan segala macam. Nah itu yang aku agak susah untuk lu tuh mau ngomong ini tadi gitu, masa lupa gitu. Jadi aku pelan-pelan ngomong gitu.
Iya sih gitu. Tadi apa ya pertanyaannya? Bener Kan? Iya. Terus berarti kan itu kayak intinya kayak lari-lari gitu kan? Itu cara benar-benar kayak susah kan? Pasti ada yang susah, ada yang gampang cara nariknya lagi. Kayak caranya Kak itu. Iya, ada yang gampang, ada yang susah banget. Kita udah kayak di ini jawabannya ke sini gitu. Karena memang itu dari mereka gitu. Mereka yang udah ngobrol sama kreatif aku dan mereka mau menyampaikan itu. Cuman begitu aku tanya belok ke kanan gitu. Terus tanya lagi belok lagi ke kanan. Jadi muter-muter padahal tuh intinya tuh yang itu gitu. Itu sebenarnya sangat susah sih. Makanya kadang mungkin ada yang kayak ada yang kayak ngomong ngapain sih narsum kok ditanya gitu terus kan kasihan gitu. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya tujuan mereka di tempat aku kan ini juga untuk memberitahu maksudnya kayak memberitahukan ke penonton juga cerita yang jelas tuh seperti apa. Kita nggak mau ada misleading gitu ya. Itu sih yang mungkin ada yang nggak ngerti juga gitu. Pokoknya bakal dikejar mulu sampai dapat jawaban yang sebenarnya gitu kan? Aku usahakan yang terbaik, tapi kadang juga nggak dapet juga sih. Jadi memang tergantung banget sih. Kalau narsum kan mereka juga jarang di TV, jangan di TV, jangan di depan kamera ya gitu. Kalau dari penentuan topik sama narsum gitu-gitu, kadang ada nggak sih antara kayak Kak Ite sendiri yang ngelihat sesuatu, oh menarik nih kayaknya, terus nanti dikasih gitu ke krunya, atau aku dengar-dengar ada ini ya, email juga ya? Iya benar. Kalau podcast aku tuh memang kan setiap dari episode aku selalu call to action mereka kalau misalkan mau cerita silakan kirim email gitu. Nah memang banyak sih yang email, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang lagi viral terus memang itu kayaknya bisa nih untuk diangkat dan bisa jadi inspirasi juga. Kita panggil juga kok, kita approach juga kayak misalkan banyak di TikTok yang FYP kan banyak banget. Terus juga di Instagram, dan kita juga selalu satu tim juga bertanggung jawab kalau misalkan memang dia ngerasa itu inspirasi dan bisa diangkat, mereka harus kasih tahu ke kita gitu. Kalau Kak Ite, kayak cara Kak Ite bikin suatu konten atau suatu topik yang kayak sebenarnya bukan sekedar ngobrol doang tapi juga sekalian mengedukasi, itu kayak gimana? Kayak gimana caranya? Ya kita harus tahu lah, kita tuh tujuannya buat podcast tuh apa, kita tujuannya bikin konten tuh apa, apakah untuk sekedar fun, atau untuk memberikan inspirasi, edukasi, atau apa sih tujuan kita buat konten. Kalau aku pribadi sama tim, aku juga selalu berusaha, aku nggak bilang 100% ya, tapi aku selalu berusaha untuk kasih yang paling nggak ada sisi positif yang bisa diambil sama yang nonton gitu, walaupun sedikit, tapi paling nggak adalah yang bisa diambil sisi positifnya dan juga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah yang nonton gitu. Kalau dari sebelum kayak ada podcast ini yang di acara Gerite Buka Praktek, itu biasanya emang Kak Gerite suka jadi tempat curhatan teman-teman atau gimana? Ya bisa dibilang iya sih, kayak sebenarnya aku kan ya puji Tuhannya dalam segi cinta gitu kan nggak pernah ada masalah ya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin teman-teman aku pribadi yang mungkin cintanya tuh rumit banget gitu, complicated, dan mereka tuh kayak curhat ke aku gitu, dan aku selalu kayak ya udahlah gitu, kayak ya udah kalau lu mau sama dia ya jalanin aja gitu. Jadi memang iya jadi tempat curhat gitu. Dokter cinta ya? Enggak sih. Psikolog cinta? Enggak sih. Kalau misalnya dapat narasumber yang kayak susah banget dikuliknya tuh gimana? Cara Kak Gerite ujung-ujungnya bisa nguliknya tuh gimana? Nah, itu kan banyak banget yang tadi aku bilang kan masih susah tuh, kayak dia mungkin baru pertama kali di kamera, jadi keluarnya tuh kayak yang mau keluar tuh malah nggak keluar gitu. Yang udah di pikiran di otak tuh bisa jadi nggak keluar gitu. Sama seperti ya kalau teman-teman di rumah juga pertama kali lihat kamera dan harus ngomong dan lu tahu itu bakal disebarin di platform gitu. Itu kayak pasti akan ngerasain hal yang sama, nervous yang sama gitu. Gimana sih cara nguliknya? Ya diputer-puterin dulu aja, diajak ngobrol. Itu kan ada beberapa yang mungkin aku udah muter-muterin tuh di-cut sama editor aku gitu. Yang penting langsung ke intinya gitu, buat tidak membuang waktu dan juga jadi di rumah tuh nggak bosan gitu. Terus kalau misalnya kayak ada narasumber yang sebaliknya nih, malahan dia yang suka banget ngomong. Gitu. Oh itu bagus, aku cuma diem doang. Berarti itu nggak ada sisi negatifnya, justru kayak dimasukin. Nggak ada, bagus ya bagus. Jadi lebih gampang. Dia ya bagus karena dia akhirnya bisa cerita juga kan, dan itu penjabarannya ada yang bagus juga kok, dan ya aku dengerin aja gitu.
ada nggak sih kayak misalnya ceritanya aja nih, kalau bukan narasumber ya nih, kalau cerita salah satu narasumber misalnya yang paling sedih gitu. Yang paling sedih? Yang sedih banyak. Yang paling bikin kayak terharu banget. Mungkin kalau satu aku nggak bisa milih, tapi kalau beberapa aku kayaknya mungkin bisa. Kayak yang sedih sih banyak banget, cuman ini mungkin top tersedih kali ya. Yang pertama itu ada Ayu, dia kecelakaan perahu. Terus ada Dinda itu dia 24 jam pakai selang. Terus siapa lagi? Oh, ada Margo juga yang umur 20 tahun tapi sudah mengalami diabetes, jadi harus insulin terus. Terus mungkin yang juga banyak ternyata ditonton sama teman-teman juga, dan di luar dari viewers aku juga banyak banget, sampai ke kayak aku ketemu siapa, gue nonton lu podcast lu yang ini, mungkin anaknya Freddy Budiman ya, itu kan panjang tuh ceritanya, dan ternyata banyak teman-teman yang ngerasa sedih juga. Kalau kayak dari Kak Ita sendiri, kayak tips-tips cara kayak dapetin narasumber yang topiknya tuh seru banget, yang kece segala macam, gimana? Tips-tipsnya gimana ya? Itu kayak jalan sendiri aja deh. Sebenarnya juga nggak semuanya kece. Jadi ada beberapa yang ternyata kecenya cuma di telepon doang, begitu datang nggak kece gitu. Sebenarnya banyak sih. Jadi apapun yang kita buat ya kita nating terus aja gitu. Ada yang menurut kita nih pas podcast, ih bagus banget nih, ini pasti bakal banyak viewersnya. Ternyata nggak banyak viewersnya gitu. Bahkan ada yang kita nganggap biasa aja nih, tapi ternyata viewersnya tinggi. Nah itu yang kita nggak tahu tuh kayak gimana. Jadi yang penting kita berusaha yang terbaik aja. Nanti kalau kita udah berusaha yang terbaik, apapun hasilnya pasti kita bakal seneng kok. Jadi nggak selalu kayak sesuai apa yang kita pikirkan. Bener, gitu kan hasilnya. bener. Sama seperti kayak buat film atau buat karya-karya lainnya, itu sampai ada di maksudnya akhirnya di post pro-nya ternyata jelek, itu juga ya mau gimana gitu. Itu adalah karya kita juga gitu. Ya intinya diterima aja gitu, ya yang penting apapun hasilnya. Yang penting kita udah berusaha semaksimal kita, udah kasih yang terbaik, apapun hasilnya dan apapun orang ngomong tentang karya kita, yaitu ya udah. Kalau dari role model interviewer gitu, Kak, itu ada nggak? Sebenarnya aku nggak ada yang kayak heboh banget suka sama orang, ngefans sama orang, terus jadiin dia role model gitu. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana banget sih. Aku juga takut aku malah jadi kayak dia gitu. Ya tapi kalau misalkan kayak mungkin kayak lebih menginspirasi atau kayak gimana, ya mungkin ya cuma lihat aja. Kalau menurut aku bagus ya aku ikutin gitu sih. Kalau yang kayak iya aku pengen jadi kayak dia sih, kayaknya nggak ada. Saya pengen benar-benar pure kayak diri sendiri aja. Kamu ada nggak? Aku sebenarnya kalau misalnya aku nggak terlalu ngikut-ngikutin sih yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari kayak cara teknik dia, Najwa Shihab misalnya, dia tuh kayak cara teknik ngulik orang itu kayak benar-benar bisa banget gitu. Terus kayak itu juga. Oh, Beneran loh. tapi kalau Nana kan dia udah senior juga, terus dia juga lebih kayak politik gitu. Cuman tekniknya doang. Kenapa suka Kak Ita? Aku. Kamu nonton yang mana coba? Mana ya? Banyak tau. Aku yang pas itu yang enggak yang tadi kecelakaan perahu itu aku juga nonton tuh sempat itu. Sedih dah emang. Kalau hal-hal menurut Kak Ita nih, hal-hal yang harus benar-benar diperhatiin sebagai YouTuber itu apa? Yang pasti harus tahu dulu kalau kamu memang suka di dunia YouTuber, memang suka dunia kreatif, suka bikin konten gitu. Jangan ngerasa bahwa dengan gue buat YouTube dan jadi YouTuber duitnya banyak, terus atau jadi YouTuber tuh terkenal gitu. Kayaknya yang jadi YouTuber tuh memang banyak yang sukses, tapi yang gagal jauh lebih banyak gitu. Jadi yang pasti harus pastiin dulu kalau memang kamu bener-bener memang bener-bener suka gitu, dan bisa komit. Ya, dan komitmen. Nah, karena kalau YouTube kan nggak langsung kayak terima duit langsung YouTuber nih sebulan kemudian dapat duit, kan enggak. Itu harus prosesnya panjang. Nah, proses panjang itu yang kalian memang harus sabar gitu. Harus berapa, aku lupa ya, aku nggak tahu kalau sekarang harus berapa yang nonton dulu baru bisa cair duitnya.
terus kok ini? Terus harus harus kayak buat dapat duitnya harus kirim email dulu ke Amerika, terus dikirimin ininya. Pokoknya ribet banget deh, nggak semudah itu. Dan menurut aku juga semua profesi ya, nggak cuma YouTuber doang, itu susahnya sama gitu. Jadi tergantung aja kamu tuh sukanya di yang mana gitu. Ada kok orang jadi lawyer gitu misalkan, ada yang biasa aja, ada yang terkenal banget, ada yang sukses banget. Jadi setiap profesi pasti ada yang biasa aja sampai ada yang sukses banget, ada yang gagal juga ada. Jadi di profesi manapun harus yakin sih kalau itu emang profesi yang passion kamu di situ. Terus kalau jadi YouTuber apa lagi ya? Yaitu komitmen. Aku juga belajar dan aku juga punya pengalaman juga ketika aku berkomitmen, itu hasilnya ada, dan kita nggak tahu nih kapan momentum itu datang gitu. Jadi dan setiap orang momentumnya beda-beda. Ada yang mungkin baru komitmen 1 bulan akhirnya sudah dapat momentumnya. Ada yang setahun kemudian masih belum, ada yang 6 bulan sudah, ada yang bahkan 4 tahun, 10 tahun akhirnya baru dapat momentumnya. Nah itu tiap orang momentumnya beda-beda. Kita nggak pernah tahu nih momentum kalian kapan gitu. Yang pasti kita harus kalau kita udah suka, kita pasti bisa komitmen dan kita pasti kerja keras, dan kita harus tahu tujuan kita tuh apa, jadi seorang yang kita mau. Aku ngomong apa? Berarti kalau dari kayak penentuan konten itu juga ngaruh banget kan ya? Sebenarnya sih kalau kita udah suka nih kan, di YouTube kan juga banyak banget nih. Jadi ikutin tren boleh, kayak misalkan mungkin sekarang lagi zamannya podcast, terus kalian bikin podcast. Tapi suka nggak kalian nanya-nanya orang terus bikin podcast? Kalau nggak suka ya jangan, cari aja yang lain gitu. Pasti ada kok pasarnya, karena kan setiap bidang ada pasarnya. Kayak misalkan kamu suka yang niche aja, yang kayak anime gitu, misalkan bikin konten anime, pasti ada kok yang nonton, yang orang-orang suka anime gitu sih paling. Terus kalau misalnya berarti di dunia per YouTubean itu kan pasti ada enaknya ada enggaknya. Kalau misalnya dari enggaknya nih, Kak itu pernah nggak ada pengalaman gitu? Kalau enaknya, sebenarnya aku kan udah dari kecil ya di dunia entertain gitu. Jadi ada enaknya dan enggaknya. Mungkin enaknya kayak mungkin kemanapun dikenal. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak suka nih dikenal sama orang gitu. Jadi udah tahu nih harusnya resikonya apa, pasti lebih dikenal sama orang. Terus ya itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya, tergantung orangnya gitu. Terus kalau misalkan enaknya ya pasti kalau kita suka sama itu juga pasti enak, dan bisa apa namanya ya, istilahnya kita bisa cari duit sendiri lah istilahnya gitu. Karena aku juga dari kecil juga kan. Terus kalau nggak enaknya ya pasti kita akan jadi kita akan punya tanggung jawab sendiri nih, punya tanggung jawab. Kita ini public figure, harus memberikan contoh yang baik gitu. Nah itu yang kadang-kadang karena kita juga manusia, pasti kita juga ngelakuin kesalahan gitu, atau kelalaian bisa dibilang. Jadi kayak sesuatu yang seharusnya tidak dipublish, atau sesuatu yang harusnya orang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Tapi ya baik lagi kan, semua ini kan semua ini kan belajar ya, kita kan juga menuju proses lebih baik gitu. Yang penting kitanya juga tahu bahwa kita tuh salah, kita tuh lalai gitu. Nah kedepannya harus apa nih biar gak terjadi lagi gitu. Jangan sampai kesalahan kita atau kelalaian kita itu bisa bikin kita down, terus bisa bikin kita berhenti berkarya gitu. Dan atau jangan sampai kita ngerasa enggak, gue nggak salah gitu, ngapain sih orang-orang kayak gini, itu juga nggak boleh juga. Jadi kalau aku waktu itu beberapa kali ada masalah juga, aku karena aku orangnya lumayan bodo amat ya sama komen, jadi aku kayak yaudah deh gue berhenti dulu seminggu gitu. Gue renungin diri dulu, gue introspeksi apa sih yang salah, dan gimana sih kedepannya mau kayak gimana gitu. Jadi aku selalu kayak, dan aku beruntung di lingkungan yang baik gitu, sama keluarga aku, sama teman-teman aku. Jadi mereka yang memang ngeprotek aku gitu, dan mereka yang lihat dunia luar tuh seperti apa. Aku kayak nggak lihat sosmed dulu, karena itu kan ngaruh juga ke mental aku. Jadi aku fokus sama diri aku introspeksi juga. Aku kayak iya nih gue salah, gue harus apa nih ke depannya gitu sih.
Ya tapi balik lagi itu semua resiko dari apa yang aku suka gitu, apa yang profesi aku gitu. Jadi kayak kita nggak bisa menyenangkan semua orang, terus ternyata apa yang kita pikirkan benar belum tentu buat orang lain benar gitu. Apa yang kita nggak kepikiran bahkan itu ternyata salah buat orang lain gitu. Jadi lebih hati-hati aja sih kalau aku. Tapi berarti juga ya ada konsekuensi yang harus kita siap hadapin ya kalau misalnya di dunia per-YouTubean gitu-gitu. Pasti sih, aku yakin di semua profesi juga ada resiko atau konsekuensi yang harus kita tempuh gitu. Gitu sih kalau aku. Kalau menurut Kak Ita, seberapa penting sih kayak image seorang YouTuber itu? Aku nggak tahu ya, kalau YouTuber kayaknya sih sebenarnya karena itu wadahnya platformnya mereka masing-masing, terus wadah dan YouTube tuh sebuah wadah, kayaknya menurut mereka juga nggak penting-penting amat tuh image. Yang penting lebih banyak kalau di situ mengeluarkan sisi aslinya sih, sisi pribadinya, karena nggak ada yang nuntut juga kok. Ya kalau misalkan lu nggak suka sama image sama dia, ya lu nggak usah subscribe dia gitu misalkan. Atau kalau beda sama artis, karena kalau artis kan artis kan harus jaga image juga ya, dan juga itu kan ngaruh ke kerjaan mereka gitu. Jadi karena aku juga artis juga, jadi aku lebih jaga image gitu. Dan ada juga ya yang kayak kegiatannya tuh kontennya daily vlog, jadi kayak nggak mungkin bisa selalu pencitraan gitu kan. Jadi pentingnya aku ya karena aku pentingnya jaga image buat aku ya karena aku seorang artis juga gitu, public figure juga. Nah kalau misalkan kayak mungkin teman-teman YouTuber yang memang aslinya kayaknya dikeluarin aja sih, kalau menurut aku nggak ada yang gimana banget sih. Kalau Kak Ita ada nggak sih kayak tips-tips biar caranya dapetin subscriber yang banyak gitu? Tipsnya yang pertama hire tim ya gak? Ya kita harus ada yang bantu mikir juga lah. Jadi kita bisa mikir yang lain lagi gitu. Terus tips dapat subscriber banyak ya, sebenarnya nggak usah dipikirin ya subscriber, yang penting AdSense-nya sih. Jadi kalau subscriber banyak itu kan nggak menjamin AdSense-nya juga banyak kan. Tapi kan aja gitu subscriber banyak. Gimana caranya ya, kalau subscriber mungkin lebih ke ikutin tren kali ya, ikutin tren dan bagaimana kita bisa nge-encourage orang, konten-konten yang kita buat bisa meng-encourage orang buat mereka tuh subscribe kita gitu. Oh channel ini patut nih di subscribe, karena yang tadi aku bilang, mungkin ada komitmen juga di dalam YouTube aku yang bisa, si Grita tiap minggu ada Grita buka praktek nih, ini ceritanya seru-seru. Nah itu orang jadi suka follow gitu, subscribe gitu kan. Nah jadi ada sesuatu yang memang orang mau nih subscribe. Jangan, ya kalau misalkan kayak seminggu cuma sekali, orang ini cuma seminggu sekali, nggak terus, nggak usah subscribe lah, ntar juga muncul juga. Nah gitu. Gitu guys. Banyak nih kita dapat pengalaman kan, walaupun kita kayak nggak ngalamin langsung, tapi at least kita bisa belajar juga kan dari pengalaman orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada nih yang mau jadi YouTuber kedepannya, bisa udah tahu apa yang harus dipersiapin gitu-gitu. Bener. Dan bisa buat pakai apa aja kok, nggak usah harus kayak kamera yang mahal atau gimana. Tapi kalau misalkan ya adanya baru HP, tapi kalian bisa bikin orang subscribe, kan lama-lama nanti bisa berkembang, bisa beli kamera gitu-gitu. Jadi alat itu bukan sesuatu yang prioritas lah gitu. Kalau misalkan kalian mau ya nggak apa-apa, tapi kan alat bisa memanjakan yang nonton. Begitu. Mantap. Jangan lupa bilang nanti yang Oh iya Kak Ika, aku ada satu nih buat Kak Ika. Oh, enaknya kesini dikasih aja ya. Thank you. Iya. Thank you. Semoga suka ya Kak Ika. Boleh buka Kak? Boleh. Itu merahnya. Udah, wah hebat, emang diajarin bis dari kecil ya. Thank you Audrey, sukses ya. Makasih loh Kak Grita udah mau datang. Sama-sama. Such an honor ya, apalagi kan Kak Grita tuh udah gede banget lah di dunia per-YouTubean ya. Jangan lupa 5 kali seminggu ya. Bisa diomongin lagi ya. Well, that's all for today. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Dadah.